Irfan Hakim sampai kaget tahu jatah bulanan Sarwenda. Kata orang Wenda sebulannya 40 juta kata. Dan itu orang-orang, masa sih seorang gubernur sih cuma, tanda kutip cuma 40 juta. Nah, ini gue lebihin 10 karena ada beberapa yang dia bayar sendiri. Mampus! 210 juta 980.127 rupiah. Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain. Di luar. Oh my god. Jadi itu di luar listrik. Itu di luar listrik. Iya. Listrik 55 juta sebulan. Kalau ada pesta 60. Listrik Listrik deh. Tapi makan termasuk situ dong 210. Apa? Makan masuk lah. Gaya Makan. hari-hari ya. Bingung ya, karena ada juga belanjanya beda lagi. Iya. Oke, panjang deh. Sekolah. Sekolah lumayan. Berapa? Talia. Iya lumayan ya. Terus hitungannya. Ratusan juta. Iya terus lah. Sebulan. Ungkapan mengejutkan datang dari Sarwendah, mantan dari Ruben Onsu. Gimana tidak dia mengatakan bahwa nafkah 200 juta tersebut sedikit dan dipandang sebelah mata oleh Sarwendah. Terlihat dari ekspresi Sarwendah ketika membicarakan nafkah dari mantan suami. Kalau jandanya kayak gini mah banyak ini yang mau, janda kaya ini. Guys, aku mau live dulu ya guys. 200 Bun 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god, sekali. Bun nanya 200 berapa kali live? Setengah jam. Bye guys. Boleh sombong gak sih sekali-kali? Orang dalam tuh tuh bingung ya. Orang dalam tuh bilangnya kayak gitu. 200 juta apa sih 200 juta itu? Pernyataan bahwa 200 juta itu kecil ya, dan dia bisa mendapatkan hanya dalam 30 menit live. Itu sangat tidak etis. Kambing, gue juga gak butuh duit lo. Kambing. Gue juga gak butuh duit lo ya. 200 juta apa sih 200 juta? Berapa kali live itu gue 200 juta? Ya, berapa kali live Ra? 4 kali. Kok lemes banget? Aman kok. Aman tante. Gue gak butuh duit 200 juta lo. Mah, beneran? Kalau gitu, buat aku aja. Siapa tahu jam tangan gue yang segini bisa aku tambahin sampai ketiak. Kan keren. Lumayan. Bayangin gak guys, di transfer 200 juta per bulan. Emak seenak apa itu, makan tinggal makan, jajan tinggal jajan, nabung tinggal nabung. Aku gak usah pakai cincin KW lagi, jam KW lagi, langsung aja beli jam Chanel, JR, branded. Manifesting ya Allah, I hope one day. Asik. Tentang kegedean lo. Iya. Oh, abstrak banget, dia suruh gue pakai cincin. Ya, gue beli cincin kegedean buat lo aja. Anjay. Iya, diamond lo ini, harusnya buat aku, Bu. Lunas. Oh my god. Muat lo. Bagi cincin aja kayak bagi duit goceng. Padahal ini diamond lo, guys. Gak usah mengharapkan laki-laki, gak usah. Bisa beli sendiri. Enggak lo ngapain harapin laki-laki apalagi cong. Guys, kita mau live ya guys, di akunnya Bunda guys. Kita Gak tau apa, gak bisa bedain. Gue juga dulu gak bisa bedain sih cong atau laki. guys, udah ya guys. Tapi sekarang aku udah bisa bedain antara cong sama laki. Aku dulu ditipu. Gue juga gak butuh duit lo anjing. 200 juta itu relatif memang. Ada yang 200 juta merasa dia sudah sangat bersyukur. Besar, 200 juta kecil. Dan mungkin di sebagian orang 200 juta itu tidak ada artinya. Sorry. Sebenarnya banyak yang mau ngobrol, cuman kita harus kerja ya. Gue nggak butuh duit kau anjing. Ya, gue nggak butuh duitmu anjing. 200 juta sebulan? Kalau suamiku ngasih nafkah 200 juta per bulan, dia mau mancing, aku yang cari cacingnya. 200 juta satu bulan, makan aku suapin, mandi aku mandiin, mau mancing aku panggil ikannya ke rumah. Kalau suamiku kasih 200 juta sebulan, dia bilang lapar, nasinya aku antar, sampai lambung. 200 juta sebulan, dia nggak salah. Aku yang minta maaf. 200 juta sebulan, dia mau mandi, aku yang ngebor sumurnya. Aku dikasih 200 juta per bulan, dia mau main, bola pala gue jadi bolanya. Kalau 200 juta sebulan, dia makan kacang aku kunyahin. 200 juta per bulan kegiatanku setiap hari flexing tidak jengking ya. Bapak dari anakmu, kamu bilang cong? Ini namanya parental alienation. Saat kamu sibuk jelekin mantan di media sosial, kamu lagi ngerusak mental anakmu sendiri. Setelah darah anak itu dari bapaknya, kamu sebut bapaknya hina, anak bakal mikir, berarti ada
menghina di dalam diri gue. Anak jadi krisis identitas, trust issues, dan malu seumur hidup gara-gara jejak digital. Ego kamu puas, tapi masa depan anakmu tewas. Ya kita lagi live ya, Ayo, Gue juga gak butuh duit lo, angsa. Bun. 200 juta berapa kali live sih? Lagi live, Bun. Berapa kali? Live aja gue gak ada yang nonton. Gimana dapat 200 juta? Makan kebutuhan hidup per bulan itu tidak mahal. Yang mahal adalah gaya hidup. Dan sebagai artis, dia kan punya fans, punya banyak pengikut. Jadi kalau dia ngomong seenaknya, buat saya sih fatal. Dan di mana orang sombong, di situ dia akan jatuh. Mereka dulu itu rukun, bahkan kemana-mana selalu bersama anak. 200 juta itu relatif memang. Ada yang 200 juta merasa dia sudah sangat bersyukur. Besar, 200 juta kecil. Dan mungkin di sebagian orang 200 juta itu tidak ada artinya. Tapi untuk biaya hidup 200 juta itu lebih dari cukup. Makan kebutuhan hidup per bulan itu tidak mahal. Yang mahal adalah gaya hidup. Dan sebagai artis, dia kan punya fans, punya banyak pengikut. Jadi kalau dia ngomong seenaknya, buat saya sih fatal. Di mana orang sombong, di situ dia akan jatuh. Kita masyarakat Indonesia yang hidup dengan norma-norma ketimuran yang ada. Seorang laki-laki dan perempuan yang kebetulan mempunyai hubungan berada di atas ranjang berdua dengan status bulan menikah, untuk masyarakat kita masih tabu. Apalagi ada anak yang terlibat di situ. Ini sebuah pelajaran nyata yang sangat tidak baik untuk anaknya. Anak ini akan meniru dengan cepat. Anak ini melihat, mengingat, dan meniru.
anak itu dengan sangat cepat bisa meniru apa yang ibunya lakukan. Giorgio Antonio ketahuan syuting iklan di rumah yang dulu ditempati Ruben Onsu. Tak lama kemudian, unggahan Ruben langsung bikin netizen heboh. Di tengah polemik yang masih berlangsung, perhatian netizen kini tertuju pada Giorgio Antonio yang terlihat sedang membuat konten promosi sebuah produk di rumah yang saat ini ditempati Sarwenda bersama anak-anaknya. Momen tersebut kemudian muncul dalam unggahan media sosial Ruben Onsu dan langsung mengundang berbagai reaksi. Dalam video yang dibagikan, Giorgio tampak menjalani aktivitas endorsement produk kacang di area rumah tersebut. Tak hanya mengunggah videonya, Ruben juga menyertakan keterangan singkat yang sukses menarik perhatian warganet. Unggahan itu pun langsung ramai dibahas, terlebih karena muncul di tengah hubungan Ruben dan Sarwenda yang masih menjadi sorotan publik. Sejumlah netizen menilai kalimat yang ditulis Ruben memiliki makna tersendiri, sementara yang lain menganggapnya hanya candaan biasa. Apapun maksudnya, momen kemunculan Giorgio di rumah Sarwenda ini kembali membuat kisruh antara kedua belah pihak menjadi bahan perbincangan. Menurut kalian, unggahan Ruben ini hanya gurauan atau ada pesan yang ingin disampaikan? Setelah hampir sehari beraktivitas, rasanya capek dan butuh refreshment banget. Mau ngopi di luar, tapi jalanan macet, malah bikin makin pusing. Emang paling benar recharge di rumah aja sih. Untuk si Gio, kalau dia melakukan itu, Sarwenda ini harus berpikir 2 kali untuk menjadikan dia pengganti papa buat anak-anaknya. Apalagi dengan gestur yang tidak baik buat anak-anak. Kalau saya jadi Sarwenda, secinta apapun saya akan memikirkan anak-anak dan saya akan buang laki-laki seperti itu. Seorang ibu yang baik mengutamakan pendidikan, terutama mental untuk anak-anaknya, untuk terus tumbuh positif dan berkembang dengan baik. Karena anak menjadi seperti apa tidak bisa dalam satu malam. Pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang menang atau siapa yang kalah. Yang paling penting adalah masa depan anak-anak. Semoga semua pihak bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Kalau memang ada yang keliru, semoga ada keberanian untuk memperbaikinya. Dan kalau memang ada kesalahpahaman, semoga semua bisa diluruskan. Bagaimana layak menjadi perhatian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.